mendapatkan akses yang lebih mudah, kemudian tidak perlu khawatir lagi untuk pembiayaan karena semuanya sudah dibayarkan oleh BPJS. Maka masyarakat dimanapun mereka berada, masyarakat Kabupaten Kupang berhak mendapatkan pelayanan yang gratis dan mendapatkan pelayanan dimanapun dia berada. Gitu. Cukup ke Posyandu, mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara lengkap. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dalam podcast Kabupaten Kupang Emas, pelopor menuju perubahan bersama saya Niki Hedewata. Dan tentunya pada episode kali ini kita akan membahas terkait kesehatan adalah harta yang paling berharga. Telah hadir di studio bersama saya, narasumber kita yang begitu luar biasa. Beliau adalah Duta Kesehatan di wilayah Kabupaten Kupang. Siapa lagi kalau bukan Ibu Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang, Dr. Yeti Anggi. Selamat datang, Dokter. Selamat siang, Ibu Niki. Ya, luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya, Dr. Yeti? Selalu sehat. Sebelumnya kami mengucapkan profisiat buat Dr. Yeti karena telah melangsungkan ujian tesisnya kemarin, Dokter. Oh iya, terima kasih. Semoga selalu sukses, Dokter ya. Ya, terima kasih. Kesehatan berkualitas merupakan salah satu dari program Bupati Kupang dan Ibu Wakil Bupati Kupang yang tertuang dalam 8 asa Kabupaten Kupang. Dan Ibu Kadis Kesehatan, kita baru saja mendengar kabar bahwa pemerintah Kabupaten Kupang menerima UHC Award 2026. Ini prestasi yang begitu luar biasa di awal tahun, Dokter. Apa artinya bagi masyarakat kecil yang ingin berobat di wilayah Kabupaten Kupang? Baik, jadi untuk pencapaian UHC di tahun 2026 kemarin merupakan pencapaian yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan memenuhi kebutuhan dasar atau pemenuhan dasar terhadap jaminan kesehatan nasional untuk masyarakat di Kabupaten Kupang. Dengan UHC ini masyarakat Kabupaten Kupang tentunya dapat mendapatkan akses yang lebih mudah, kemudian tidak perlu khawatir lagi untuk pembiayaan karena semuanya sudah dibayarkan oleh BPJS. Semuanya dimudahkan dengan pengobatan gratis ya, Dokter ya. Baik, setelah capaian UHC ini bagaimana Dinas Kesehatan memastikan fasilitas kesehatan di pelosok, Dokter? Seperti di Amfoang dan di Semau ini bagaimana dengan standar layanannya seperti di Oilamas? Begitu Kabupaten Kupang sudah ditetapkan dengan UHC atau Universal Health Coverage, artinya bahwa hampir semua masyarakat Kabupaten Kupang 99,5% pencapaian UHC Kabupaten Kupang, artinya bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Kupang sudah mempunyai kartu JKN. Maka masyarakat dimanapun mereka berada, masyarakat Kabupaten Kupang berhak mendapatkan pelayanan yang gratis dan mendapatkan pelayanan dimanapun dia berada. Begitu. Baik, Dokter Yeti, di Kabupaten Kupang sedang mendorong integrasi layanan primer atau ILP, Dokter. Bisa Ibu Dokter menjelaskan mengapa perubahan pola layanan ini sangat penting bagi ibu hamil dan lansia? Jadi integrasi layanan primer itu merupakan program dari Kementerian Kesehatan sejak tahun 2024. Itu merupakan transformasi sistem kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi yang selama ini pelayanan kesehatan atau yang kita tahu bahwa pelayanan di Posyandu hanya dikhususkan pada bayi dan balita, namun setelah integrasi layanan primer ini maka di Posyandu semua siklus hidup mendapatkan pelayanan kesehatan. Siklus hidup yang dimaksud di sini adalah dari ibu hamil, bayi balita, dewasa maupun lansia. Cukup ke Posyandu mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan
secara lengkap. Jadi tidak perlu lagi untuk ke puskesmas, namun cukup di posyandu. Semua pelayanan kesehatan yang diperlukan baik dari ibu hamil sampai dengan bayi balita, remaja maupun dewasa, serta lansia sudah bisa didapatkan di posyandu. Iya. Baik Ibu Dokter, bisa Ibu Kadis menjelaskan sedikit terkait kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Kupang di cuaca ekstrim saat ini? Baik, untuk cuaca ekstrim dengan curah hujan yang banyak, kemudian dengan suhu yang panas dan dingin, kemudian angin yang cukup kuat, tentunya mendatangkan beberapa resiko penyakit, misalnya demam berdarah, kemudian infeksi saluran pernapasan bagian atas, bisa juga dengan diare. Itu juga merupakan 3 penyakit teratas di Kabupaten Kupang. Ya. Dokter Yeti, di beberapa daerah sudah ada kasus terkait DBD. Bagaimana dengan di Kabupaten Kupang sendiri, dokter? Ya. Untuk kasus DBD di Kabupaten Kupang, puji Tuhan sampai dengan Januari ini untuk 2026 kita belum ada kasus. Namun dari 2024 Kabupaten Kupang ada 173 kasus dengan jumlah kematian 3 orang. Namun di tahun 2025 mengalami penurunan, yaitu dengan 69 kasus dan 1 kematian. Mudah-mudahan hal ini tidak akan bertambah lagi di tahun 2026. Tentunya kami Dinas Kesehatan bekerjasama, berkolaborasi bersama dengan Puskesmas bagaimana meningkatkan PSN. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN itu sedang kami lakukan antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas, melakukan edukasi bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap nyamuk demam berdarah dengan 3M+, yaitu yang pertama menguras tempat-tempat yang menjadi penampungan air kotor, kemudian yang kedua menutup tempat penampungan air bersih dengan benar, kemudian mengubur tempat-tempat atau barang-barang yang bisa menampung air sehingga tidak menjadi sarang untuk nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang plusnya artinya bahwa menggunakan kulambu. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan lotion anti nyamuk. Yang ketiga memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Satu lagi kami baru mendapatkan 1.000 vial vaksin DBD yang sudah kami lakukan penyuntikan terhadap 1.000 masyarakat di 7 wilayah puskesmas dengan kasus DBD terbanyak di Kabupaten Kupang. Kami berharap dengan penyuntikan vaksin DBD ini dapat menekan angka DBD di Kabupaten Kupang di tahun 2026. Semoga ya dokter ya agar kasus DBD di Kabupaten Kupang tahun ini tidak ada atau tidak meningkat sama sekali dokter. Baik, tadi itu adalah himbauan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang terkait dengan pencegahan DBD di Kabupaten Kupang. Terkait dengan stunting dokter Yeti, penurunan angka stunting di tahun ini, apa program dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya oleh Dinas Kesehatan sendiri dokter? Baik, untuk program stunting merupakan program prioritas buat Dinas Kesehatan, di mana memang di Kabupaten Kupang ini masih cukup tinggi. Ini merupakan tugas berat atau tanggung jawab berat bagaimana kita menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang. Dan untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Kupang sebenarnya Dinas Kesehatan atau kami kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Ini perlu kolaborasi semua pihak, karena dalam pencegahan atau penurunan angka stunting ini ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Upaya kami dari Dinas Kesehatan untuk penurunan angka stunting tentunya dengan pemberian tablet tambat darah baik buat remaja putri maupun ibu hamil. Kemudian juga kami minta untuk ibu-ibu hamil secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga kami bisa mengetahui status kesehatan ibu hamilnya, ibunya sendiri maupun bayinya.
Untuk upaya dari kami Dinas Kesehatan tahun 2026 untuk menurunkan angka stunting, yaitu dengan menyiapkan susu PKMK yang memang dikhususkan untuk bayi stunting, berkolaborasi dengan dokter spesialis anak dalam memberikan susu PKMK ini. Nah, kami berharap bahwa setelah mengkonsumsi susu PKMK ini, bayi-bayi stunting di Kabupaten Kupang dapat berkurang. Ya dokter ya. Kira-kira apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan sendiri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kupang? Untuk kendala dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Kupang, memang yang pertama adalah terkait dengan SDM. Di Kabupaten Kupang, terutama di Puskesmas, masih ada belum meratanya SDM di beberapa puskesmas, jadi dia menumpuknya di beberapa puskesmas. Nah, ini segera kami akan lakukan pemerataan sehingga semua puskesmas yang ada di Kabupaten Kupang, yaitu 26 puskesmas, tenaga kesehatan, tenaga dokter semua harus sesuai dengan komposisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Harus merata, ya, dokter. merata. Yang terakhir nih Bu Dokter, kira-kira program utama apa dari Dinas Kesehatan yang mendukung tercapainya salah satu dari 8 asa Kabupaten Kupang, yaitu kesehatan berkualitas, dokter? Silakan. Ya, untuk kesehatan berkualitas tentunya ada beberapa aspek sehingga dikatakan bahwa kesehatan itu berkualitas. Yang pertama terkait dengan SDM. Nah, kami berkomitmen untuk melakukan pemerataan SDM di 26 puskesmas yang selama ini belum merata. Akan dilakukan pemerataan sehingga pemenuhan SDM di semua puskesmas terpenuhi. Kami juga berkomitmen untuk sarana prasarana akan kami lengkapi sehingga masyarakat Kabupaten Kupang merasa senang pada saat melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, mempermudah akses pelayanan kesehatan ke masyarakat, terutama dengan letak geografis yang sangat sulit. Itu dengan integrasi layanan primer yang sudah kami lakukan, akan kami terus tingkatkan sehingga masyarakat di daerah yang sangat terpencil pun dapat dilayani dengan baik. Kemudian kemudahan untuk mendapatkan kartu jaminan kesehatan nasional juga kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat lewat puskesmas untuk melakukan edukasi kepada masyarakat untuk segera mengurus jaminan kesehatan nasional sehingga pada saat mereka mengalami satu penyakit atau sakit tentunya tidak khawatir lagi terkait dengan pembiayaan gratis ya, Dok. Ya. Sobat Podcast, demikian tadi kita telah mendengar paparan-paparan yang begitu luar biasa dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, dan selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari beliau. Silakan dokter. Kami berkomitmen untuk menurunkan angka stunting dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor serta melakukan pencegahan dini terhadap berbagai macam penyakit dan pemerataan terhadap akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Kupang. Kami perlu dukungan, mari kita bersama-sama seluruh masyarakat Kabupaten Kupang, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun TNI Polri mendukung kami Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang sehat menuju Kabupaten Kupang emas. Tuhan memberkati kita semua. Ya, closing statement yang begitu memukau ya dokter ya. Terima kasih sudah hadir di podcast kita pada siang hari ini, dokter. Selamat beraktivitas kembali, dokter. Sobat Podcast, demikian podcast kita pada episode kali ini. Semoga setiap paparan yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Dan akhir kata, saya Niki pamit undur diri. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.